Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat kalian yang masih bekerja di luar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan juga bagi teman-teman yang WFH, gue tetap selalu mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan dan juga salam buat keluarga kalian yang ada dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget saya sudah kedatangan sahabat saya, kemudian teman saya dari SMP, SMA, kuliah juga sama, kemudian sama-sama jurusannya sama, kemudian kita susah bareng-bareng, terus kemudian akhirnya pada saat kami sudah lulus, beliau lebih memutuskan untuk lanjut lagi kuliahnya dan sekarang beliau berwirausaha memiliki kopi yang dimana unik namanya. Kopinya ini adalah kopi sesaat. Kenapa namanya kopi sesaat? Apa rasanya sesaat doang atau gimana? Penasaran seperti apa? Dan gue udah tersambung melalui via udara dengan Bro Diwat. Halo Fajar. Aja udah lama banget ngobrol sama lu. Sumpah lama banget dia ketemu. Gua lu nikah gua datang tapi iya. Ibu Ria lahiran gua nggak datang. Akikah ada. Tapi udah lama nih. Gila udah hampir ada kali ya 2 tahun nggak ketemu. Ya. Iya. 2 tahun. Sampai anak gue sekarang udah 1 tahun setengah udah. Gila lama banget. Iya berarti kan 1 tahun setengah terhitung. Iya. Terus gua S2. Iya gua S2 kan gua nggak pernah ketemu sama lu tuh 2 tahun malah. Lu aja nggak tahu kan gue S2 di mana, tahu nggak gue S2 di mana? Kan di apa nama ITB Jakarta kan? Nah betul. Nah, cakep. Ini belum apa-apa udah promosi ITB aja nih. Enggak, ITB nggak bayar gue, ngapain? Oh nggak bayar, nggak usah. Gimana, sehat Dim? Alhamdulillah. Ya. Yang penting tuh sekarang tuh dari semua itu, kalau dulu kan sehat itu kan basa-basi, tapi sekarang tuh sehat tuh menjadi sesuatu yang mahal, berharga banget sih. Yang shifting bro ya, shifting ya. Dulu yang orang bilang sehat-sehat ya itu basa-basi. Kalau sekarang tuh ya lu sehat, harus sehat. Karena sehat sekarang urgentnya tuh penting banget buat kita semua, gitu sih. Anyway, teman-teman ruang pendengar cerita, sebelum gua nanti bahas tentang apa itu kopi sesaat, terus kenapa kok namanya kopi sesaat, dan siapa aja sih yang ada di dalam kopi sesaat itu, gue pengen nanya dulu Dim. Dulu sekarang kegiatannya apa nih? Udah mau menuju 4 bulan di kala pandemi ini, aktivitas lu selama ini gimana? Apa masih kerja WFH atau masih sudah ke kantor atau gimana nih aktivitas lu sekarang? Oke, tapi gue mau nyegerin ingatan dulu nih. Kita tuh mulai pandemi kapan sih? Indonesia mulai darurat. Maret mulai urgent pandemi ini ya. Nah itu kayak awal-awal itu kayak kantor gue belum terlalu notice tuh bro. Gue kan di bilangan Sleepy kantor gue. Jakarta. Nah gue kayak kantor gue tuh belum terlalu urgent segala macam sampai tiba-tiba ada salah satu manajemen kantor gue yang kena. Serius lo? Kena bro, ada kena. Okay. Tapi ya dia alhamdulillah selesai. Bukan selesai sih. Sembuh maksudnya. Lu tuh gimana sih? Selesai itu kan konotasinya ya mohon maaf lahir batin. Lu selesai penyakitnya. Lu jangan dipotong. Ya, alhamdulillah sembuh gitu di. Alhamdulillah sembuh. Nah, tapi kan di situ kan si kantor gue ini kan langsung notice. Wah. Ya. Salah satu top manajemen ada yang kena, baru tuh mulai kita itu ada pertengahan Maret. Langsung ya pertengahan Maret itu udah Maret, April, Mei. Itu udah kantor gue udah melakukan namanya kalau di gue WFH, tapi WFH ini gue nggak totally WFH karena kan kantor gue ini kan gue sebut kantor itu gue nggak akan nyebut kantor gue ini kan bidangnya kan konsultan proyek. Jadi si kalau owner minta tetap kerja ya kita tetap kerja konsultan gitu kan. Jadi setengah-setengah tuh bro yang masuk. Jadi nanti itu jadwal itu 2 hari 3 hari misalkan di minggu pertama bulan April
itu gue kerja 3 hari, libur 2 hari. Nanti di minggu kedua kebalikannya, gue kerja 2 hari, gue kerja 3 hari, gue libur 2 hari. Libur hari, iya. Gitu. Sampai akhirnya bulan April, Mei, Juni ya, habis Lebaran. Oh, habis Lebaran, iya. Lebaran tuh Mei kalau nggak salah. Mei atau Juni, pokoknya habis Lebaran, Lebaran lah. Karena jadi kayak owner itu mulai klien gue mulai neken, ayo dong gue minta cepet gitu. Akhirnya diizin ubah jadwal WFH gue jadi ganjil genap bro, udah kayak Sudirman tuh. Mohon maaf ya Pak, emang punya mobilnya gini kayak mobil aja ganjil genap. Gue masuk tiap tanggal ganjil, nanti partner gue di satu divisi masuk tiap tanggal genap. Gitu. Sampai sekarang kayak gitu. Dan efektif gak bro? To be honest nih ya, kayak ya efektif nggak efektif gitu loh. Kayak gue nggak tanggal ganjil pun misalkan emang gue ke kantor ya gue mau nggak mau ke kantor. Kayak kalau emang urgent disuruh masuk ya lo tetap masuk gitu ya? Iya, kayak misalkan gue bikin proposal, misalkan mau ada tender, gue bikin proposal, ya, gue nggak bisa buat dari sini dong, karena kan yang namanya itu kan mesti fast response ya, kayak saya butuh tanda tangan, saya butuh tanda tangan. Kalau tanda tangan gue sih bisa aja, karena gue kan mintanya kan tanda tangan top manajemen harus ketemu orang ya kan. Betul. Dan apalagi commercial letter yang ada duitnya itu nggak boleh e-sign kan, harus basah. Setuju. Jadi gue mau nggak mau harus masuk. Nanti besoknya padahal jadwal gue WFH gue masuk kan. Gitu aja sebenarnya nggak stick sama plan shifting itu kantor gue, karena kantor gue memang itu sih tuntutan kerjanya tinggi. Iya, gue bang. Oke. Tapi untuk aktivitas lu di rumah ada yang berbeda nggak, Dim? Maksudnya mungkin lu pernah melakukan sesuatu yang nggak pernah lu lakukan di kala pandemi, tapi di pandemi ini lu ngelakuin yang mungkin hal baru tuh. Ya kalau gue pribadi potong rambut kayak gitu kan. Lu potong rambut di rumah? Iya, mau bini gue. Pertama-tama sih bagus sih gitu ya, bagus. Harus bagus, Dim. Lu bilang mau gimana pun hasil karya istri itu harus dibilang bagus. Terbaik. Dibilang bagus. The best lah pokoknya. Terbaik. Nah, kalau lu pribadi gimana? Lu ngomong the best terbaik tuh depan lu bini. Kalau gimana? Iya. Tuh depan lagi nongkrongin tuh. Lu bilang jelek, lu bilang gua jelek, makanan gua asinin. Saya tidurnya gua dipinggangin. Jadi kalau gua jadi kan emak gua ini kan bokap gua semenjak pensiun doi demen banget nyara. Peliharaan apa aja lah, kucing juga tuh. Ada burung juga, ada lovebird sama terakhir bokap gua itu beli burung hantu bro. Orang iseng apa coba itu, jadi kayak kebiasaan kalau misalkan gue WFH gue bangun pagi kan bukan mulai online tuh kan jam 9 itu yang namanya gue kalau gue kebagian jatah ngasih makan semua nih. Jadi pertama gue ngasih makan kucing dulu. Kucing gue ada 3 biji gue kasih makan, habis itu pindah ke kandang burung gue kasih makan, habis itu baru ngasih makan burung hantu. Itu kebiasaan baru gue selama WFH bro. Kasih makan makhluk hidup gitu ya, pakai sarung misalkan ya. Haji ambil jaga kosan. Yoi, Pak Haji, mau kemana Pak Haji? Nggak biasa, lagi kasih makan burung. Ini ngomong burung. Aduh, banyak gitu aja kayak ya ada kebiasaan baru yang ya udah gue nikmatin aja gitu kan, daripada gue kan emang kayak kebiasaan gue udah berubah kan dari zaman gue. Ya lu tau sendiri zaman gue kuliah gue bangun siang malam. Sudah beres kan gue kuliah, gue kerja kayak emang biasa bangun pagi. Langsung beda ya? Beda lah. Ya lu tau sendiri lu dalam seminggu nih, jujur nih buat yang denger nih, Fajar kalau lagi gabut nginep kosan gue bisa seminggu bisa 4 kali. Atau nggak, Dim, gue mau main PS, Dim, di kosan lu, Dim, gitu ya, Dim. Iya, padahal mah
kosan deket aja kan. Iya. Cuman kayak emang biar ada teman aja tuh. Iya begitu. Emang aduh ampun. Jadi teman-teman ruang pendengar cerita, sebetulnya kami ini udah tadi seperti gue bilang sudah seperti keluarga sendiri ya, berteman udah lama, terus kemudian ya udah banyak lah kami kenangan di Jogja, karena kami sama-sama kuliah di UGM. UGM. Lebih baik dari si kuning. Aduh, ya bersyukurnya kita sama-sama ya dikasih kesempatan Nadim ya kuliah di ekonomi kayak gitu kan. Meskipun ya dibilang IPK-nya ya alhamdulillah lah ya ya lumayan lah ya. Lumayan kok daripada lumayan gitu. Terus sekarang, tapi yang gue uniknya sekarang nih, setelah lu kerja, lu kan juga sekarang masuk ke dunia usaha yang memang bergerak di bidang kopi gitu kan. Nah sebetulnya gue dari awal kok Dimas kenapa ke kopi, padahal mungkin gue nggak tahu ya, tapi kembali lagi koreksi kalau gue salah, lu kan nggak terlalu banyak suka kopi kan gitu kan. Nah tapi kenapa lu mau terjun di dunia perkopian, dan awal mula itu seperti apa sih ceritanya? Terus kemudian kenapa lu menamakannya itu kopi sesaat gitu kan, yang dimana mungkin unik sih itu dia dikenang itu sesaat kan. Thank you. Dan dimana ketika ngomong sesaat itu kan bisa dibilang mantan pacar cuma lewat sesaat, lah ini kopi nih kayak gitu nih. Nah tolong bisa dong lu ceritain ke teman-teman ruang cerita nih, Dim, awal mulanya lu mengawali usaha kopi sesaat ini gimana? Oke, jadi gini teman-teman ya, kopi, kenapa kopi? Jujur emang bener, gue nggak terlalu into kopi gitu kan. Lo tau lah gue di Jogja minumannya kalau nggak es teh manis itu sari. Iya benar, sama mie goreng udah makannya itu. Malam-malam makannya itu mie goreng gitu. Aduh di Burjo tuh, kalau orang Jogja tahu tuh Burjo. Aduh mie goreng. Kalau ada yang tahu di Jogja, jadi kosan gue itu di Mandala itu ada burjo yang bisa bikin Indomie goreng digoreng lagi. Enak banget. Mie goreng digoreng lagi. Itu cuma ada di Jogja, bro. Aduh, gila sih itu. Kacau. Jadi gini, kopi. Kenapa kopi? Jadi ada orang bilang lo percuma sekolah jauh-jauh kalau nggak diterapin, bener kan? Iya. Nah, jadi gue S2, gue belajar manajemen, gue belajar kebetulan gue bisnis. Ya. Jadi di sini gue diajar untuk bukan sekedar bisnis itu gini, bukan sekedar mencari profit, tapi gimana caranya bisnis itu sustain, gitu kan kata orang. Iya. Nah, ini bukannya gue soal ngajarin, tapi kalau gue ada yang salah boleh dibenerin sama teman-teman. Iya. Gue ini kenapa gue kopi? Karena sebenarnya gue mulai gue S2 di Jakarta, gue jadi demen ngopi tuh. Oke. Jadi teman-teman gue manggil Fajar ini Sampe. Oh iya benar. Sampe. Jadi nama sayangan gue tuh Sampe dari kecil, dari SMA tuh. Sampe tuh kalau SMP. Oh iya, jadi cuman apa? Orang-orang SMA itu waktu gue anak-anak SMP waktu yang masuk ke SMA manggil lu Fajar, aneh. Kok manggil Sampe? Kok malas ngejelasin gitu, karena gue tahu penjelasan itu kenapa dipanggil Sampe. Cuman ya udah nggak apa-apa. Gitu. Terus. Jadi yang manggil Fajar Sampe berarti teman lama. Yoi. Sikat. Nah jadi kopi. Balik lagi ke kopi. Lu kalau ngobrol sama gue banyak intermezzonya gue. Iya nih. Nggak apa-apa. Kadang intermezzo itu kan dibutuhkan ketika kita ngobrol di warung kopi. Cakep. Apalagi minumnya kopi sesaat. Black Mamba. Aduh, thank you banget. Oh iya, Black Mamba. Black Mamba. Ceritain dulu, terus. Jadi gini. Jadi kenapa kopi? Nah, aku sebenarnya udah mulai itu kopi itu mulai tahun 2017. Oke, pas lu di Jakarta tuh. Pas gue di Jakarta, jadi gue kan benar-benar full di Jakarta. Gue S2 di Jakarta, itu gue di daerah Kuningan. Gue sering ngopi itu di bilangan Wijaya. Senopati, Wijaya, Santa, itu kan gue situ ngopinya. Ada 2 store yang gue sering datengin. Terus kemudian bertahun-tahun gue ngopi, akhirnya gue karena gue belajar bisnis, kenapa something yang gue suka itu gak gue jadiin penghasilan. Oke kan. Kemudian gue cari bisnis yang gue ini nyeburnya kalau bahasa teman-teman manajemen bilang ada blue ocean sama red ocean.
Nah, gue takut salah juga, kalau salah ada yang benerin ya. Jadi kalau Red Ocean itu kan emang jarang ada orang yang bisnis itu. Tapi kalau Blue Ocean itu emang udah banyak. Iya, kan? iya. Kenapa gue milih Blue Ocean? Karena yang jualnya banyak, berarti pangsa pasarnya juga besar. Iya. Dan ada peluang gue ketika gue menjual produk Blue Ocean bisa mencuri pangsa pasar. Iya. Pilihlah kopi. Kopi. Kopi mungkin terdengar di teman-teman, kopi udah banyak banget. Iya, kopi A, kopi B, kopi C, dan lo bayar. Ya, lo tahu aja lo. Iyalah. Iya, lo bayangin aja. Banyak. Kayak lo misalkan di jalan mana tuh di Bogor, Pandu Raya dapet. Pandu Raya itu kan kiri kanan kopi. Kopi semua. Iya. Yang ataupun di mall juga kan kopi yang mahal juga ada, kopi yang tenan juga ada kayak gitu. Oh ya, gue mau koreksi dikit. Kopi mahal banyak, yang enak dikit. Percayalah. Benar. Kopi mahal banyak, tapi yang enak dikit. Iya. Percaya. Karena nanti kalau misalkan di bahasa manajemen itu ada early adapter. Jadi dia itu yang namanya udah kepatok sama brand, jadi dia pasti langsung nyoba. Nah, kalau dia udah kena sama ini, dia akan menjadi pembeli cuman gara-gara brand. Lama-lama jatuhnya jadi gengsi. Iya. Iya kan? Ya, salah satunya kopi itulah, kopi. Iya. Salah satu kopi dari Amerika itu kan. Iyalah. Itu kan beli. Si bintang itu kan dibeli. Dibeli itu kan gara-gara brand. Konten mungkin. Konten buat mereka, kayak gue Instastory nih, ngopi di ini kan, ngopi di situ gitu. Nah, tapi sebenarnya lu semua itu yang suka kopi, lu tuh semua tahu mana beneran kopi enak, pasti gue yakin. Semua orang-orang yang mau dia pengopi asli atau cuma sekedar kopi-kopian doang, mereka bisa menentukan kopi mana yang enak. Kan? Nah, di sini akhirnya gue ketemu nih sama dua teman gue. Oke, teman lama lu juga kan, teman kita semua nih di SMA. Teman lu juga kenal. Iya, dari SMA. Iya kan. Itu ada Brahma Putra Juliansah yang sekarang jadi dokter. Kemudian sama ada Abi, Muhammad Abi Natura. Sekarang dia ini kerjanya di Primagama. Nah, terus habis itu gue pernah awalnya itu kita ngopi sering banget, ada salah satu toko di Bogor yang kita datangin terus. Kenapa? Akhirnya kita ngobrol bertiga, iseng-iseng aja tuh. Ayo kita coba-coba yuk di rumah Brahma bikin kopi. Nah, kebetulan ini memang sebenarnya gue nggak mau kata ada kebetulan. Gue nggak suka sama kata kebetulan. Nggak ada bro kebetulan. Nggak ada kata kebetulan. Sorry, nggak ada namanya kata kebetulan gitu loh. Itu memang udah saatnya, momennya, gitu loh. Lu ke-trigger untuk berpikir lebih, gitu kan. Kenapa? Lu ngerti kopi, Bi. Gue bisa bantu manajemen dan marketing. Kan? Brahma juga bisa bantu mengolah kopi, bisa bantu marketing. Kenapa nggak kita jualan aja? Iseng-iseng. Itu iseng-iseng dari kita iseng beli bahan. Itu kita 2 hari 2 malam. Itu gue nginep di rumah Brahma, kita sampai gumoh kopi, percaya. Gue sampai gumoh kopi. Kayak jenis kopi dari yang tadinya rasanya beda-beda sampai semua sama. Ya kan, kayak saking lidah lu ngecap kopi terus sampai lu nggak bisa bedain gitu. Iya. Tapi setelah 2 hari itu tiba-tiba kita ketemu satu resep yang akhirnya jadi signature kita, palm sugar latte. Kopi Sesaat itu. Jadi teman-teman kalau lu bisa lihat di Instagramnya Kopi Sesaat, yaitu @kopi.sesaat. Itu ada 3 macam varian yang lu bisa akan temuin. Tadi seperti Dimas bilang, signature palm sugar latte yang 500 ml, terus kemudian juga lu bisa beli juga yang Black Mamba Latte yang 500 dan 250 ml. Terus juga yang uniknya juga adalah Cold Brew. Itu yang 500 ml juga tersedia kalau misalkan lo mau beli. Nah, uniknya kan kalau rata-rata kopi di sini kan mungkin rata-rata kan hampir yang 1 liter atau enggak 500 ml. Nah, ini lu kenapa membuat yang versi 250 ml, Bim? Ini unik juga nih. Gitu kan rata-rata kan buatnya kan yang 1 liter kan. Hampir mostly semua kopi 1 liter gitu kan. Nah, kenapa Kopi Sesaat memberanikan diri membuat itu yang 250 dan juga 500? Oke, jadi kenapa 250? Sebenarnya 250 ml ini kita kan cuman karena packagingnya itu kan botol kaca kita kan.
Itu adalah limited edition kita. Itu kalau kata orang-orang pacaran, multiversary kita, 1 bulan kita berdiri, 1 bulan kita ada, kita eksis. Kenapa kita nggak coba premium packaging? Kita pakai yang botol kaca 250 ml. Kan apalagi kan specialty produk kita, signature beda sama specialty ya. Kalau signature itu emang kopi palm sugar latte kita, tapi kalau specialty ini yang spesial banget dari kita tuh adalah Black Mamba Latte. Yang berarti yang menjadi unggulannya Black Mamba Latte itu ya? Sebenarnya unggulannya itu palm sugar latte, Pak. Tapi yang untuk yang limited edition premium. Premium baru Black Mamba. Black Mamba Latte. Nah, Black Mamba Latte premiumnya ini di packaging 2,5, tapi yang biasa ada, yang 500 ml ada gitu kan. Mungkin karena botol ini kayak mereka ada kenang-kenangan aja gitu kan. Kalau botol plastik kan kayak habis dipakai mungkin udah buang atau didaur ulang. Tapi kalau misalkan untuk yang botol kaca kan bisa dipakai lagi buat apa? Tapi tetap orang taunya ya botol kaca itu tadinya Black Mamba Latte itu sendiri gitu. Berarti yang Black Mamba hanya Black Mamba Latte doang yang 250 ml ya? Iya, karena kita coba tester produk dulu nih 250 ml dulu gimana. Rata-rata yang udah beli 250 ml mereka bilang gua mau nyoba yang 500, dalam artian gua mau lebih banyak, ini kurang. Nah itu kan kita bikin mereka meningkatkan curiosity-nya mereka dalam artian gua 250 ml kurang nih gitu kan. Gua harus beli yang 500 ml dan itu terbukti alhamdulillah sekali. Setelah mereka beli yang 250 ml mereka langsung reorder 2 langsung. Jadi dia beli yang 500 ml 2 botol untuk yang Black Mamba Latte. Berarti udah banyak banget ya ini yang repeat order di kopi sesaat ini. Mayoritas di Bogor atau udah luar Bogor juga, di Jakarta atau di Jabodetabek? Kita ini Jabodetabek gitu, Pak. Kita Jabodetabek. Kita sistem kita kan kalau di business manajemen itu ada namanya customer engagement. Jadi customer engagement itu di mana si penjual bertemu langsung dengan pembeli mengantarkan barangnya. Jadi kita awal-awal itu kita gue nganter personally sama teman-teman gue nih bertiga, gue nganter sampai ke Bekasi, ke Depok, ke Sawangan, kita antar demi kita ketemu customer. Kita ketemu customer, jadi dia si customer ini ada nilai, ada value lain yang dia dapat ketika dia mengeluarkan sejumlah uang buat beli produk gue. Ya kan? Bukan percuma ya, maksudnya bahasa halusnya adalah ya itu tadi gue bilang, selain kopinya yang enak, alhamdulillah kopinya yang enak, ya mereka juga merasa kayak diantar nih. Diantar sama ownernya nih. Itu kan ada customer engagement. Bahkan di sini juga udah ngasih juga ke teman-teman ini ya, perawat, dokter gitu-gitu ya. Sama. Iya, itu dari Brahma. Jadi ternyata teman-teman kan ya yang namanya dokter, perawat tuh shifting sampai malam. Dan mereka butuh doping buat melek. Alhamdulillah tes kita kena sama mereka. Gitu. Ya ini teman-teman dokter, perawat gitu kan. Gue lihat di Instagramnya Kopi Sesaat. Iya. Terus soal tadi lu nanya juga soal kenapa sesaat? Kenapa namanya Kopi Sesaat ya? Iya, kenapa sesaat? Kenapa namanya Kopi Sesaat? Sebenarnya gimana jelasinnya yang gampang, bahasa gampangnya. Jadi adalah momen lu untuk movement atau momen lu untuk changing itu kan sifatnya sesaat. Jadi ketika lo nggak bisa untuk meraihnya itu, hilang tuh momen saat itu. Nah, jadi ketika lu bisa meraih momen yang hanya dari saat itu, ya lu bisa langsung improve momen itu, lu bisa langsung growth momen itu jadi yang something bigger gitu loh. Itu yang gue rasain. Kenapa gue namanya Kopi Sesaat? Jadi sebenarnya kayak contohnya deh, gampangnya deh, lu menikmati kopi itu kan sebentar tuh. Kayak cuman ya kopi 500 ml. Berapa lama sih lu paling? Itulah kenapa lu kalau lihat di packaging ya, teman-teman yang mungkin yang udah beli itu di bawah packagingnya ada seize your moment, be grateful.
Oh iya, seize your moment, be grateful, betul di depannya ya. Jadi itu adalah tagline kita banget gitu lah. Sekarang gue tanya sama lu, ini personally gue nanya lu, hari ini lu udah bersyukur belum? Iya. Ya kan gue selalu menyatakan, lu dalam kondisi apapun, dalam momen apapun, dalam waktu yang sesaat apapun, lu harus bersyukur. Karena momen sesaat ini, kalau walap bisa terbalik kondisinya, lu bisa langsung kasarnya lu bisa langsung selesai waktu lu di dunia gitu kan. Karena itulah. Dan seize your moment itu adalah raih momen lo. Kayak mungkin buat teman-teman sekarang kata banyak nih yang banyak yang diberhentikan bekerja. Ada momen lain kayak mungkin adalah momen gua untuk berubah, mungkin momen gua untuk usaha atau momen gua untuk kerja yang lain. Seize your moment, bro. Raih momen lo. Dan ketika momen lo berhasil lo raih, jangan lupa be grateful. Jangan lupa ketika sukses meraih momen, jangan lupa bersyukur. Jadi dinamakan kopi sesaat adalah bukan berarti kopi ini rasanya sesaat doang atau gimana. Waktu-waktu yang bersifat sesaat itu harus lo rasakan. Kayak sama aja lo kayak nikmatin kopi. Gila ya, meaningful banget ya. Goks. Alhamdulillah. Jadi teman gue ini Abi ini emang filosofis banget orangnya. Luar biasa. Gitu. Betul banget sih. Jadi kayak hidup ini kan sebetulnya hanya sesaat lah, berarti sebentar saja gitu kan. Kalau kita nggak bisa upgrade diri kita ataupun kita nggak selalu bersyukur dengan apa yang kita dapat sekarang, itu menurut gue sih nggak wise ya, nggak bijak ya. Jadi kalau bagaimanapun sehebat apapun lu, sekeren apapun lu, sekaya apapun lu, sehebat apapun lu, kalau kita nggak pandai bersyukur, itu menurut gue nggak wise sih gitu sih. Dan bagaimanapun kita harus tetap bijak, apalagi juga kan kalau pandemi ini juga kan kita juga harus bijak dalam beraktivitas apapun ya. Lu mau itu di kerja lu di rumah ataupun kerja lu mesti di luar ataupun yang memang ya kita ada masih di PHK, dan kita harus tetap bersyukur. Karena kenapa? Kita masih bisa bersyukur untuk bisa bersama keluarga, masih dikasih nafas untuk bisa beraktivitas. Tetaplah bersyukur. Dan gue senang banget sih itu meaningful banget sih. Dan teman-teman kalau misalnya lihat juga di di kopi sesaat, gue tadi sempat searching nih bahwa di situ juga kadang ada edu coffee, di mana ada beberapa pengetahuan tentang apa sih manfaat dari kafein. Di situ juga teman-teman kopi sesaat menjelaskan bahwa ada 5 manfaat nih dari kita minum kafein gitu kan. Terus kemudian juga waktu-waktu yang tepat untuk kita minum iya, kopi. Bro. Nggak asal lu minum kopi, nggak asal. Ada jam 9, di jam 11, jam 1, jam 5. Nah, penuhi kebutuhan kafeinmu dan dapatkan manfaatnya dengan minum kopi sesaat. Mantap. Terus kemudian juga berapa banyak sih yang jumlah kafein yang dibutuhkan untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu kalau misalkan kalian itu disarankan tuh sekitar 300 sampai 400 mg setiap harinya. Jadi jangan sampai kebanyakan. Karena kenapa ada orang berdebar terus GERD itu yang lambung? Nah itu. Karena kebanyakan. Jadi betul kata siapa ya, itu berlebihan tuh nggak baik gitu. Jadi kalau bisa yang pas-pas aja. Segala sesuatu yang ini bijak banget ya. Bijak banget ya. Anyway, Dim, kalau teman-teman ruang pendengar cerita mau pesen kopi lo sesaat ini, sekarang katanya masih pre-order ya? Apa gimana sistemnya? Oke. Jadi sistemnya ini kita sebenarnya udah planning ya. Apa? Jadi kita udah punya further planning, kita udah punya rencana ke depan kita pengen bikin store. Tapi kan sebelum, jadi ada tahap-tahapan ya. Beruntung gue ada ilmunya nih, Pak. Alhamdulillah gue ada ilmunya. Itu ada tahap-tahapan. Ketika lo pengen bikin store itu, ya lo harus ningkatin brand awareness ke orang-orang bahwa gue tuh ada kopi saat itu tuh ada, gitu kan. Jadi gue bakal sejauh ini gue mesti pre-order dulu, di mana pengantarannya itu weekend. Weekend kita ini bukan satu minggu, weekend kita dimulai dari hari Jumat. Jadi kita udah bisa antar Jumat Sabtu Minggu dari hari Jumat Sabtu Minggu kita bisa antar mereka. Setiap minggu ya, setiap minggu Jumat Sabtu Minggu ya. Setiap minggu, Sabtu Minggu. Jadi kita buka order itu setiap hari Selasa. Kita receive order itu sampai sebenarnya kita receive order sampai habis Jumatan.
kita masih bisa order. Tapi kan buat mereka yang udah order dari hari Selasa atau Rabu, terus kita tanya, kita bisa nganterin dari Jumat atau Minggu nih, mau dianterin kapan? Dari Jumat aja, oke, kita anterin Jumat. Kalau mereka mau nganterin Sabtu, oke. Seperti itu. Nah terus kalau misalkan nih Dim, saat kita dianterin itu ada minimal pemesanan berapa nggak atau gimana nih? Minimum order? Iya minimum order gitu. Nggak ada. Gue kemarin bukan paling jauh sih, kita nggak ada yang jauh ya, kalau kita senang-senang juga sambil jalan-jalan juga ya, bukan jauh, kayak paling jauh gitu kan, kita ke Bekasi itu cuma nganter ke satu orang, dia cuma pesan 1 botol. Oke, berarti tetap bisa lu anter ya teman itu ya? Tetap kita anter, tetap 1 botol, satu orang 1 botol, tetap. Kenapa? Karena ya yang tadi kita nge-propose another value selain kopi itu juga. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kalian mau cek lagi di kopi.sesaat, itu price listnya. Jadi kalau misalkan gue bisa bacain, untuk yang cold brew sendiri yang 500 ml itu 55.000 ya Dim ya. Terus kemudian yang palm sugar latte 500 ml itu harganya 40.000. Kemudian yang tadi yang premium black mamba latte itu yang apa namanya yang 250 yang edisi glaze bottle 45.000 dan kalau yang 500 ml itu 60.000 ya Dim ya. Dan lu bisa pesan melalui Instagramnya @kopi.sesaat ataupun misalkan lu mau apa namanya DM Dimas juga is okay, lu bisa cek Instagramnya Dimas Hafiz. Hafiznya pakai ZH atau ada di bio Instagram kita juga ada nomor. Oh ada ya, ada nomor. Oh iya. Ada nomornya. Nomor salah satu dari kita. Ya nomornya mungkin gue share aja ya di nggak apa-apa ya di 087766411607. Gue ulangi lagi 087766411607. Nah, ntar mungkin gue juga akan cantumkan di di caption gue nanti di ruang cerita yang lu dapat akses juga di Spotify ataupun YouTube. Nah, jadi Dim, ini kan berarti baru 1 bulan lebih ya? Baru 1 bulan. 1 bulan. Oh, 1 bulan pas. Karena kita mulai itu 1 Juni. Sabi. Sekarang udah banyak customer yang loyal sama lu udah banyak Dim. Udah kalau bisa dihitung ada lebih dari 20-50 yang repeat order terus. Repeat order mungkin 20 sampai 30 orang itu setiap minggunya ada. Ada. Oke. Itu menurut kita yang namanya early business. Iya. Itu besar. Iya. Bukan lihat tadi besar tapi kita bersyukur kita udah punya. Ya udah punya pelanggan ya, pelanggan setia lah ya gitu ya. Iya ini terus kalau gue lihat juga banyak banget yang sering Instagram story ataupun apa yang enak nih keren terus kemudian supaya hari Sabtu mau lebih fokus fokus terus ya nih kalau kalian bisa lihat diantar langsung sama ownernya, kalau nggak Bamba Brahma, kalau nggak sama siapa Abi Manyu Abi Manyu Abi Manyu mah dosen kita ya sih. Iya atau sama Dimas sendiri kayak gitu. Anyway Dim, kapan sih rencana kalaupun misalkan jadi store kopi sesaat akan mungkin soft opening dulu atau gimana, dan lokasi kira-kira di mana nih? Jadi kan teman-teman bisa ancang-ancang nih kalau misalkan ternyata udah bisa. Oke, jadi karena kebetulan kita bertiga ini dari Bogor, kita akan kita akan bersaing dengan daerah kita sendiri. Kita kan di Bogor dulu. Terus untuk lokasinya kita mesti nyari kita mesti nyari karena kita juga nyari hotspotnya kopi itu di mana, gitu kan. Orang-orang sering yang crowded itu di mana, gitu kan. Karena kalau alhamdulillah lagi sih karena ada ilmunya ya. Karena emang gue ada ilmunya, jadi kan yang namanya bisnis itu kan ada 4P. Salah satunya 4P itu kan place. Place itu sangat menentukan. Benar. Sangat menentukan gitu kan. Jadi kalau misalkan unsur satu ini tidak terpenuhi, ya kita nggak tahu juga ya kalau emang dia memang luck-nya tinggi, keberuntungan, oke, kemudian dia emang
banyak temannya atau gimana pasti bakal datang. Tapi ketika memang kita pilihan tempatnya itu tepat, insya Allah banyak yang datang gitu kan. Jadi tempat masih kita cari. Untuk kapannya kita rencanakan paling lama itu September. Oke, paling lama September kita udah bisa dine in di store, udah bisa pesan di toko. Paling lamanya, paling cepetnya itu ya kita pengennya tuh lusa. Kita pengennya bulan depan. Iya. Ya kan? Bener. Kita pengennya paling cepet ya kalau bisa lusa bangun seminggu jadi mulai dine in. Tapi ya kita berharap paling cepet sih bulan depan. Anyway, nanti selain 3 macam rasa ini yang lu keluarin, ada lagi nggak rasa lain yang akan lu share ke teman-teman pecinta kopi sesaat, apalagi yang mungkin coming soon gitu, kopi-kopi yang coming soon atau rasa lain? Jadi untuk pre-order sendiri kita akan tetap stick dengan produk kita yang ini ya, 3 ini ya, cold brew, sugar latte sama black mamba latte. Tapi ketika kita udah punya in-store, kita udah punya toko, pasti kita akan ada additional produk ya. Additional produk ini sama dengan store-store lain. Mungkin kita ada yang Thai tea atau green tea, kemudian ada sweet iced tea, sweet lemon tea atau lychee tea, mango tea, gitu kan, itu ada. Tapi tetap yang akan kita kuatkan itu brand kopinya itu ya, 3 itu ya, yang cold brew, black mamba sama sugar signature palm sugar latte ya, karena black mamba latte ini jujur gue belum nemuin. Gue tinggal di Bogor, tahu sendiri, gue tinggal di Bogor itu dari kelas 2 SD ya kan. Kenapa sih namanya black mamba? Unik nih. Oh iya, black mamba karena warnanya itu kan kayak abu-abu kobra gitu kan. Iya. Dan bedanya kalau lu kegigit sama black mamba kobra yang asli, lu bisa langsung walau-walam. Tapi ketika lu kegigit sama black mamba latte kita, langsung kalau orang Sunda bilangnya cenghar loh. Wah, lu langsung suka. Gue yakin karena jujur ini gue bukannya meninggiin produk gue, orang yang baru nyobain aja suka gitu loh. Orang yang baru nyobain aja tuh suka gitu loh. Dan teman-teman kita yang dari luar Bogor pun bilang, aduh gue mau order lagi nih, ini bisa nggak diantar gini-gini, gue pengen order lagi, jauh nih gue gini. Ya kita iyakan dong, gitu kan, karena ya mereka customer, karena mereka udah suka sama produk kita. Ya masa kita bilang, aduh lau jauh sob, gue nggak ada waktu nih sob, enggak lah, pasti kita, karena mereka udah suka, karena mereka udah terima produk kita, dan mereka bisa menyambut baik produk kita, ya pasti kita iyakan. Iya. Anyway, suara anak gue keren banget ya. Nggak apa-apa, lucu cok. Anyway, jadi teman-teman sekali lagi gue mau ngingetin sekarang bahwa kopi sesaat ini masih buka pre-order sampai Jumat ya dia. Jadi untuk pengantaran Jumat, Sabtu, Minggu, buka open pre-order itu dari hari Selasa sampai Jumat. Jadi buat teman-teman yang mau pesan, kembali lagi gue ngingetin bisa di @kopi.sesaat. Kemudian dengan cita rasanya tadi gue bilang ada 3. Yang pertama black mamba, kemudian signature palm sugar latte, sama satu lagi adalah cold brew. Nah itu tadi yang untuk limited edition yang glass bottle itu ada untuk black mamba yang 250 ml, dan harganya tadi gue lu bisa cek juga di bisa cek aja langsung di press listnya di situ. Dan kalau misalnya lu mau WhatsApp juga ke ownernya untuk, bro gue mau pesan sekian dong di daerah ini, lu bisa cek teleponnya di 0877. Kita juga apa tuh? Gimana? Lanjut. Oke. Kita juga bisa kok kalau misalkan teman-teman di sini pendengar Fajar setia, asik. Kalau pengen order buat rapat kantornya atau buat acara keluarga. Iya. Oh bisa juga ya? Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Buat acara keluarga, atau buat acara keluarga, gitu kan, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngasih sirup nih yang kasih kopi. Bisa, daripada lu ngas
kan kagak ada nyirup apa nyirup kan gak ada kan ngopi jangan sirup mulu. Nyirup. Kebanyakan sirup diabetes lu. Anyway, gulanya sendiri yang lu pakai gula alami atau gula apa gimana atau gula aren atau apa Dim? Palm sugar ya. Oke. Berarti mostly semua pakai gula aren ya? Kita nggak pakai simple sirup, kita pakainya gula aren. Itu yang membedakan. Apalagi sih yang membedakan Dim? Selain itu Dim? Tadi kan selain packaging, pakai gula aren. Terus apalagi tadi? Masih diantar langsung sama ownernya. Yang paling unik lagi apa selain itu? Dulu gue bukan mau sombong nih, sombong dikit apa ya? Cakep. Lo cari di Bogor ada nggak yang jual kopi Black Mamba Latte? Itu lo kayak kopi tapi warnanya tuh abu-abu. Kopi kan mostly kan coklat ya. Iya. Tapi ini abu-abu. Itu ada sensasi sendiri. Only on kopi.sa. Yo, gue berapa kali mention mulu nih. besok. Anyway, terakhir di ruang cerita, Fajar, apa sih harapan lu sebagai salah satu pengusaha yang mungkin kita sama-sama tahu di kala pandemi ini kan semua terkena dampak ya kayak gitu kan. Baik semua. Itu yang kerja 9 to 5 ataupun yang UMKM ataupun yang lain-lainnya lah gitu, semua kena dampak. Tapi menurut lu pribadi ada nggak sih tips atau saran bagi teman-teman pengusaha lain yang sekarang harus jatuh bangun nih untuk tetap survive di kala pandemi? Menurut lu cara yang terbaik menurut seorang Dimas gimana untuk tetap survive di kala pandemi ini? Oke, karena sesuai dengan nama kita Kopi Sesaat, jadi semoga ini hanya sesaat bro ya. Semoga pandemi ini hanya sesaat dan bisa jadi ini adalah momentum kembalinya lu untuk lebih besar lagi gitu loh. Mohon maaf itu belakang backsound. Rona. lagi. Denger baik dah. Iya. Jadi semoga ini kan kayak nama kopi kita semoga ini sesaat gitu loh. Kayak kenapa? Toh kita juga memulai bisnis ini di tengah-tengah pandemi gitu kan, karena kita melihat adanya peluang, momentumnya pas, kita usaha. Mungkin buat teman-teman juga yang lainnya yang mungkin sekarang di rumah kan, ayo puter mindset kita puter otak gimana caranya kita bisa menghasilkan bukan hanya dari kerjaan kita tapi dari keahlian kita. Kita teman-temannya kan bisa bikin banyak nih kan kayak salad buah atau kemudian produk-produk lainnya yang bisa dijual. Puter otak, keluarkan apa ya bahasa kerennya itu, kreativitas lu kali ya, ide lu maksimalkan kinerja otak lu untuk mencari kira-kira gue bisa ngapain ya, kira-kira gue bisa apa ya gini. Karena jujur bro, jadi teman kantor gue itu juga ada bukan WFA, teman kantor gue. Jadi dia kerja di kantor gue, kemudian selama masa pandemi ini dia sampingan, dia tuh ngerti yang namanya sistem kolam ikan. Oh ya? Gitu kan? Iya, sistem kolam ikan dia ngerti banget, sampai akhirnya itu jadi usaha dia sekarang. Malah begitu gue nanya ke si Kang, tadi dia M ini, malah gue nanya, aduh Bim, kantorku mah sampingan aja, ini gue dari orang-orang bikin kolam, lebih alhamdulillah. Gitu, karena kan alat itu kan udah sistem alat-alat semua itu kan dari dia, semua dari dia. Itu dia ada salah satu contoh bahwa dia berhasil memanfaatkan momen ini gitu loh. Jadi dia berhasil memanfaatkan bahwa ketika gue memang sudah tidak bisa menghasilkan di kantor gue atau gimana, ya gue bisa memutar otak gue untuk mencari yang lain. Jadi tipsnya yang tadi gue bilang, cari bisa lo lakukan, bisa menghasilkan. Percayalah dan jangan lupa kalau pernah terjadi, ingat be grateful, selalu bersyukur karena ada ilham, ada hikmah. Setitik apapun itu, setitik embun itu pasti ada hikmahnya dari pandemi ini gitu loh. Kayak gua mungkin, lu juga, lu baru tahu nih lu bikin begini kan. Gitu, lu kreatif banget tuh emang dari zaman SMA lu, kacau.
Ya benar banget sih sebetulnya sama seperti Dimas bilang bahwa sekecil mungkin di kala pandemi ini banyak orang yang kena PHK atau apa, tapi sebisa apapun lu punya bidang apapun yang lu bisa gali ataupun yang lu bisa olah, kerjakanlah gitu, meskipun itu hanya sedikit, tapi dan share lah kepada orang-orang itu, ke orang banyak, siapapun. Sekarang kita kan di kala pandemi ini kan saatnya bantu-membantu ya, dalam artian lu punya usaha apa, yuk kita angkat, lu punya apa, yuk kita mungkin simpelnya adalah lu dengan lu meng-Instagram story usaha temen lu aja, itu udah sangat membantu banget. Itu udah sangat membantu temen lu dikenalkan usahanya gitu kan, seperti itu. Itu sih menurut gue yang hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang seperti itu. Dan ada satu lagi sih, ada satu lagi yang benar-benar gue rasakan sendiri ya. Apa tuh? Jangan gengsi deh. Iya benar. Jadi lu mungkin yang tadinya bekerja lu dengan penghasilan kemudian terkena pandemi ini, terus lu jadi jualan, lu bilang tadi lu kerja kantoran, lu kan sekarang jadi jualan gini. Jangan, karena gue sendiri merasakan tuh gimana rasanya. Ini gue jujur deh sama teman-teman di sini. Gue S2 tapi gue dibilang apaan sih lu kuliah lama-lama tapi ujung-ujungnya jualan kopi. Ini gue jualan kopi karena ilmu gue, bro. Jadi gue bukan asal jualan, gue ada ilmunya. Gue nggak asal go show, nggak asal lakuin, gitu kan. Tapi emang ada perhitungan dan semuanya, gitu kan. Nah itu kembali lagi, jangan gengsi, gitu loh. Yang tadinya lu kerja kantoran, lu keren banget, terus tiba-tiba lu harus jualan, jangan gampang dijatuhkan, gitu loh. Setuju. Justru karena gue pernah denger, lagunya siapa gitu, gue lupa nih, cewek lagunya, What doesn't kill you make you stronger, bro. Betul. Itu pegangan gue banget gitu loh. Gue setuju. Ketika orang berusaha menjatuhkan lu tapi lu lebih kuat dari dia, lu malah justru lu nggak bisa dijatuhin gitu. Lu memenangnya gitu. Gue setuju. Bro. Wow, luar biasa banget obrolan gue hari ini sama sahabat gue yang mungkin gila sih, udah banyak banget berubah nih. Ciyalah. Alhamdulillah. Gini aja gue ganteng-ganteng aja gue. Tapi mungkin waktu juga yang memisahkan kita semua. Anyway, terima kasih banyak bro untuk waktunya. Gue harap ini jangan jadi obrolan yang sesaat doang, tapi kita terus lu mau ngobrol lagi di ruang cerita di next episode-nya, mungkin dengan cerita-cerita lain, dengan produk-produk barunya. Gua tunggu nih produk-produk lainnya. Dan buat teman-teman, sekali lagi gue mau ngingetin, yang lu mau pesan, lu bisa cek atau bisa follow, bisa mention di Instagramnya kopi.sesaat, ataupun lu mau pesan via WhatsApp juga boleh. Tadi gue ulangi lagi di 0877 6641 1607. Terus kemudian juga gue mau ngingetin bahwa price listnya itu ada cold brew yang 500, juga palm sugar latte yang 500, black mamba yang 500, dan juga edisi spesial atau special edition untuk yang black mamba latte yang 250. Betul. Glass bottle itu juga lo bisa pesan untuk batch sekarang di batch 4, mereka bilang di sampai tanggal 20 Juni. 20 enggak deng, udah lewat batch 5 itu gua ada upload baru tuh di Instastory gua. Jadi untuk minggu ini gua nggak ada PO. Nggak ada PO. Tapi gua bisa daily order, bro. Daily order minimal H-2. Misalkan H-2. Ya lu pengen dikirim hari Minggu, ya lu pesennya hari Jumat ya, benar-benar H-2 kan itu lebih nyaman tuh. Jadi lebih jelas. Gue pengen minum kopi lu nih hari Sabtu, jadi lu pesen gua Kamis. Gitu. Dan seperti siapa tahu ntar teman-teman mau denger podcastnya Fajar sambil minum kopi saat, mantap. Cakep. Terus sekali lagi yang mungkin tagline yang bisa gue ambil dari kopi saat adalah seize your moment and be grateful. Nice conversation with you, bro. Asik. Waduh, kangen banget kapan kita ketemu ya. Kita ketemu physically. Iyalah, harus. Dan lu juga harus cobain Batagor naik bintang lah. Oke. Besok bawa kopi. Mau udah 1 drum, 1 truk. Anyway, terima kasih banyak Dim untuk waktunya. Kita ada tradisi di foto dulu. Foto sebelum kelar, gua screenshot biasa. Karena kita nggak bisa foto jarak dekat, jadi kita foto jarak jauh. Oke, yuk. 1, 2. Thank you Bro Dimas untuk waktunya. Sukses selalu untuk kopi sesaat.
Gue closing dulu, abis ini kita ngobrol lagi. Oke. Thank you bro untuk waktunya, sehat selalu buat lo dan juga teman-teman yang lain. Salam selalu buat mereka berdua yang lainnya, dan kita tunggu lagi ide-ide menarik dari Kopi Sesaat. Thank you, selamat malam. Assalamualaikum. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.